KAI ini dari transportasi darat, laut, udara, tentu kalau rakyat bilang bahwa top of mind, the best adalah KAI. Tapi kami lihat akhir-akhir ini karena mungkin terlalu berada di zona nyaman, terlalu banyak dipuji, karena jujur setelah dulu dipegang Pak Jonan, KAI memang sudah tumbuh jauh lebih baik daripada industri transportasi yang lain, tapi kami lihat semakin menggampangkan tata kelolanya. Bapak kalau lihat di websitenya KAI itu laporan keuangannya masih tahun 2022, Pak. Padahal dulu zamannya Pak Jonan, pertama kali laporan keuangan BUMN yang laporan ke publik pertama kali KAI. Ini kalau Pak Jonan dengar ini, Pak, ditertawain Bapak. Kami rakyat juga bagaimana kita bisa lakukan kontrol kalau tahun 2023 saja kami tidak tahu, bahkan kami tahu dari media kalau Bapak untung 1,5 triliun termasuk tadi siang itu, Pak. Kemudian yang kedua, Pak. Hari-hari ini lagi viral di media sosial bahwa ada karyawan anak usaha Bapak belum dibayar. Bapak sudah dengar belum itu, Pak? Jadi si anak usaha ini, Pak, dari anak usaha Bapak KAI Service atau tadi Bapak sampaikan Reska Multi Usaha, itu dia kerja di situ tidak dibayar, Pak. Kalau Bapak bilang, oh ini kerjaan anak usaha, artinya Bapak tidak melakukan kontrol terhadap bawahan Bapak. Bapak untung 1,5 triliun tapi bayar jutaan aja nggak bisa. Dan setelah saya scroll di bawah, Bapak tahu ternyata apa, Pak? Banyak ternyata karyawan KAI tidak berani melakukan kritik, karena kalau mereka melakukan kritik, mereka langsung dipecat, Pak. Bahkan mereka mau pamit, Pak, mau izin keluar saja, Pak, mereka tidak berani, Pak. Karena kalau mereka izin berapa hari, mereka langsung dicoret. Karena sepertinya tenaga kontrak begitu, kami belum dalami lebih dalam. Dan saya tahu, Pak, karena takutnya mereka dengan otoriter yang terjadi di KAI, mereka kalau mau pamit keluar ada karena mereka tidak bisa makan. Saya tahu, Pak, di situ ada keluhan dari masyarakat. Itu mereka untuk beli makan aja tidak bisa. Saya tidak tahu berapa gaji mereka sampai beli makan saja tidak bisa dan tidak difasilitasi walaupun dia pekerja bagian restoran, bagian restorasi di KAI, Pak. Dan bahkan ketika dia naik angkutan mereka tidak lagi punya uang, mereka izin. Izinnya bilangnya sakit, izinnya bilangnya maintenance dan sebagainya. Artinya kemerdekaan mereka terjabut, Pak. Artinya bahwa bangsa kita mendirikan kereta api ini yang tujuannya adalah mensejahterakan rakyat, bahkan jangan pemerintah. Jepang saja dulu mendirikan kereta api salah satu tujuannya adalah mempermudah akses terhadap rakyat kita, kesejahteraan mereka. Tapi justru setelah di tangan KAI, kemerdekaan mereka dicabut, Pak. Dan ini bukan hanya di anak usaha, Pak. Setelah kami scroll lebih dalam, kemudian kami speak up di media, banyak orang tanya kepada kami. Banyak orang lingkungan internal KAI bilang kepada kami, memang di Rut ini, si Pak Didi ini, memang sejak awal beliau berada di sini, ketika ada kritik, anak itu pertama dipindahkannya, kemudian berhentikan, Pak. Dan kemudian bahkan jangan itu, kawan kami tadi bilang, Bu Evita, mohon maaf, beliau melakukan kritik dalam langkah perbaikan, dalam langkah fungsinya beliau jadi DPR di tempat ini, Pak. Dibully, yang itu setelah kami cek, yang melakukan bully, yang melakukan gerakan-gerakan negatif di medsos adalah orang yang digerakkan oleh KAI, Pak. Ini KAI ini gimana sih? Kalau butuh duit ke negara, tapi rakyat yang bernaung di dalamnya, kemerdekaannya dicabut oleh KAI. Bapak bayangkan sekali lagi, Pak. Dia untuk makan aja nggak bisa rakyat ini. Yang pertama saya minta, saya akan pantau. Saya tidak mau satu orang ini diberhentikan, Pak. Karena kami tahu, karena dia kritis di media sosial, si anak ini mau diberhentikan. Yang kedua, kami mau ini segera dibayar, Pak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.